Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh nilai gravitasi observasi menggunakan alat gravimeter relatif Sintrek CG6. Sebagaimana kita ketahui, baru saja kita menyelesaikan kuliah lapangan geofisika di Kulon Progo yang berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 16 Mei. Salah satu survei yang dilaksanakan pada kuliah lapangan tersebut adalah survei gravitasi. Survei gravitasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Mei. Pada saat itu ada 4 stasiun pengukuran yang berhasil diukur, yaitu pertama adalah stasiun GBU, kemudian stasiun base, kemudian stasiun KP013, dan stasiun KP014. Memang cuma ada 4 stasiun yang diukur pada tanggal 11 itu, karena salah satu tujuannya adalah ingin mendapatkan nilai gravitasi absolut atau nilai gravitasi observasi di titik base, yang nanti menjadi referensi pada pengukuran di tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 16. Nah, posisi stasiun GBU itu berada di Stasiun Geofisika Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Wates, ya. GBU singkatan dari Gaya Berat Utama. Keistimewaan titik stasiun GBU adalah di sini sudah ada nilai gravitasi absolut, ya, yang besarnya adalah 978.205,36471 miligal. Dengan adanya nilai gravitasi absolut, ini sangat ideal untuk dijadikan titik pangkal atau titik ikat pengukuran gravitasi relatif, ya. Jadi saran buat teman-teman, kalau nanti ada kesempatan melakukan survei gravitasi, teman-teman harus mengidentifikasi atau menemukan, ya, titik yang bisa menjadi titik pangkal pengukuran gravitasi relatif, yaitu sebuah titik yang memiliki nilai gravitasi absolut, ya. Nah, pada stasiun GBU itu dilakukan pengukuran, ya. Itu fotonya terlihat di sebelah kanan, sedang dilakukan pengukuran gravitasi menggunakan alat gravimeter relatif Sintrek CG6, ya. Nah, didapatlah nilai bacaan alat tertentu, gitu ya. Nilainya nilai yang ya nilai tertentu pada titik stasiun GBU. Setelah itu beranjak ke stasiun base, ya. Tentu saja di stasiun base juga alat Sintrek CG6 akan menampilkan hasil pembacaan, hasil pengukuran gravitasi di titik tersebut. Nah, tentunya di sini akan ada perbedaan nilai. Perbedaan nilai bacaan itu disimbolkan dengan delta G1. Demikian halnya ketika kita melakukan pengukuran di KP013, juga pasti ada beda nilai bacaan dengan stasiun base, ya. Perbedaannya kita kasih simbol delta G2. Jadi delta G2 itu spesial, ya, perbedaan antara KP013 dan stasiun base, ya. Kalau delta G1 itu perbedaan antara stasiun base dengan stasiun GBU. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan delta G3, yaitu selisih bacaan antara KP014 dan KP013. Nah, pada pengukuran berikutnya, kita kembali ke stasiun base, dan kita akan dapatkan delta G4, ya. Dan untuk menutup pengukuran gravitasi pada tanggal 11, ya, pengukuran terakhir kembali ke stasiun GBU, dan kita akan memperoleh delta G5. Teman-teman, beginilah urutan pengukuran yang terjadi atau secara aktual dilaksanakan pada saat survei gravitasi tanggal 11 Mei. Nah, hasil pengukurannya disajikan pada tabel berikut, ya. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom stasiun, berisi nama stasiun,
ya, sesuai dengan urutan pengukurannya. Karena stasiun GBU dan stasiun base diukur 2 kali, ya maka di sini tertulis 2 kali ya. Pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Sementara stasiun KP013 dan KP014 itu hanya diukur 1 kali. Kemudian kolom kedua itu berisi informasi waktu pengukuran dengan referensi UTC. Ya. Sementara kita ada di Indonesia, lebih khusus lagi Indonesia bagian Barat, maka tanda waktu UTC tersebut kalau mau dikonversi ke WIB itu kita tambahkan dengan angka 7 ya. Contoh, pengukuran di stasiun GBU secara UTC dilakukan pada pukul 2 lewat 31 menit lewat 20 detik ya. Aktualnya di Indonesia itu pengukuran di stasiun GBU dilakukan pada pukul 9 pagi lewat 31 menit lewat 20 detik. Ya. Demikian juga pengukuran di titik base. Kalau teman-teman ingin tahu berapa sih waktu aktualnya di WIB itu tinggal ditambah 7. Jadi pengukuran di stasiun base itu dilakukan pada pukul 11 lewat 2 menit lewat 43 detik. Dan terakhir kolom gerit ya. Kolom gerit ini adalah berisi angka yang tampil di alat CG6 ya. Atau hasil pembacaan hasil pengukuran gravitasi relatif di setiap stasiun. Ya. Nah, kalau kalian lihat dan kalian perhatikan dengan nilai gravitasi absolut yang saya tulis di atasnya, itu kan angkanya berbeda jauh ya. Di sini terlihat kalau absolut itu berarti memang nilai gravitasi yang sesungguhnya. Ya. Kalian tahu gravitasi bumi kan 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Angkanya pasti 9, nggak mungkin 6,7 atau 12,3 dan sebagainya, pasti angkanya 9. Nah, kalau dirubah ke dalam miligal jadinya seperti itu ya, 6 digit di depan koma, 978.205,36471 miligal. Nah, sementara hasil pembacaan alat gravimeter Sintrex CG6 itu angkanya nggak sampai 6 digit di depan koma. Ya, angkanya pun cuma 4 digit dan ini 1. Dimulai dari angka 1806 gitu ya. Sekitar 1800-an. Sehingga jangan sampai teman-teman meyakini hasil pembacaan, hasil pengukuran alat Sintrex CG6 itu adalah nilai gravitasi yang sesungguhnya ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Nilai gravitasi yang sesungguhnya itu ditampilkan dalam gravitasi absolut atau dalam materi ini saya sebut gravitasi observasi, nilai gravitasi observasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan nilai time dan nilai gerit ya, dari alat CG6? Nah, teman-teman, alat CG6 itu akan menghasilkan ya, begitu dia selesai melakukan pengukuran di suatu stasiun, maka dia akan menciptakan suatu file dengan extensionnya itu DAT, ya, DAT. Itu di tulisan catatan di bagian bawah, ya, di situ ada saya sebutkan sebuah nama file dengan extension DAT. Nah, nanti dibuka dengan Notepad. Nanti di situ teman-teman bisa mencari informasi ya, nilai time dan nilai graph core ya dengan mengacu ke yang berdasarkan nilai STDR yang terkecil ya, dari setiap stasiun. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat file Notepad-nya. Ya, ini adalah file yang di-generate oleh alat CG6 yang dibuka menggunakan Notepad. Di atas adalah informasi mengenai alat dan siapa nama operator dan seterusnya. Kita fokus pada yang dibentuknya berupa tabel seperti ini ya. Kolom paling kiri itu adalah kolom stasiun. Tadi sudah saya jelaskan pengukuran pertama kali dilakukan di stasiun GBU. GBU ini kodenya 140000 ya. Nolnya ada 5 ya.
Nah, kalian lihat, pengukuran tidak dilakukan sekali, tapi beberapa kali ya. Ini yang yang kode stasiunnya masih 14000000 itu semuanya adalah pengukuran di GBU. Nah, pengukuran di titik base ini yang kodenya 14000001. Ini pengukuran di stasiun base ya. Kemudian yang dua ini pengukuran di KP 013, yang tiga di KP 014. Kembali lagi ke satu, ini kembali ke titik base ya. Dan terakhir adalah ini 0 kembali nih. Ini berarti pengukuran kembali ke stasiun GBU ya. Jadi teman-teman lihat ini kan ngukurnya berkali-kali. Nah, setiap kali pengukuran ada time-nya, ada core graph-nya gitu ya. Nah, ini yang mana yang mau kita ambil ya? Tadi kan di slide yang sebelumnya saya tampilkan hanya satu nilai. Memilih satu nilai itu kriteria seleksinya seperti apa ya. Ada berbagai cara untuk mendapatkan satu nilai yang kita gunakan dalam pengolahan data berikutnya. Salah satu cara yang saya ajarkan kepada teman-teman adalah yang mungkin yang paling mudah melihat nilai STDR yang terkecil ya. Teman-teman lihat ini adalah kolom STDR. Angka yang pertama 0,0125. Nah, kita cari lagi yang lebih kecil dari itu. Ada 0,017, apakah ada yang lebih kecil? Ada ya 0,96. Apakah ini yang terkecil? Periksa lagi ke bawah. Ada yang lebih kecil lagi 0,075. Apakah ada yang lebih kecil lagi? Nah, tidak ada. Jadi kita pastikan ini yang terkecil ya. Nah, dari sini teman-teman pilih ya time-nya yang ini, di Kopas, pindahkan ke tabel tadi di kolom time, kemudian core graph-nya juga di Kopas, ditaruh lagi ke tabel Gerit ya. Gerit. Nah, langkah yang sama juga dilakukan terhadap pengukuran di stasiun base. Pengukuran di stasiun base, ini dia angkanya. Kita periksa lagi STDR, cari yang terkecil. Ini ada 81, tapi ini ada 60. Ada yang lebih kecil lagi 57. Apakah ada yang lebih kecil lagi? Kita periksa sebentar, tidak ada. Jadi ini yang kita pilih ya. Kopas time-nya 040243, pindahkan ke tabel, taruh di kolom time dan kopas graph core-nya ya. 1815,5184, kopas pindahkan ke tabel ya. Begitu seterusnya sampai stasiun yang terakhir ya. Oke, kembali lagi ke slide. Jadi teman-teman begitulah caranya untuk mendapatkan angka Gerit pada tabel ini. Nah, setelah kita memperoleh tabel yang lengkap ya, ada stasiun, ada time, ada Gerit, kita mulai menghitung delta G ya. Delta G sekali lagi adalah selisih bacaan alat dari dua stasiun yang diukur secara berurutan. Kita mulai dari delta G1. Delta G1 adalah selisih bacaan alat ketika dilakukan pengukuran di stasiun base dan dilakukan pengukuran di stasiun GBU ya. Dari tabel ini kalian tinggal ambil angkanya. Ini pengukuran di stasiun base 18155184 dikurangi dengan angka pengukuran di stasiun GBU 1806,3030. Saya tulis secara detail di tabel di bawahnya ini. Delta G1 itu nilainya adalah ini. Hasilnya 9,2154. Delta G2, bagaimana cara mendapatkannya? Kalian lihat gambar lagi. Delta G2 itu selisih antara KP013 dan base ya. Bacaan di KP013 adalah ini. Nah, base adalah ini. Nah, kalian tinggal kurangi. Saya tulis secara detail di sini ya. Hasilnya min 6,9538. Begitu seterusnya sampai kalian dapatkan nilai delta G5. Setelah menghitung nilai delta G, kita beralih ke nilai delta T. Nah, di sini agak sedikit perlu ketelitian, teman-teman. Karena format tampilan dari time ini
Ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya ya. Tapi prinsip delta itu adalah selisih antara pengukuran di antara dua titik ya. Jadi delta T1 ini adalah selisih waktu pengukuran di stasiun base dan stasiun GBU. Ini saya detailkan seperti ini teman-teman. Hasil selisihnya didapat 1 jam 31 menit 23 detik. Ya. Di kolom berikutnya kita harus konversikan ke dalam jam. Ya. Nah, caranya gimana? Simple sekali. Ya. Ini 01 sudah jam, jadi tidak harus dikonversi. 31 ini masih menit. Ya, kita konversi ke jam, caranya dengan dibagi angka 31 ini dengan 60. 23 ini masih detik. Dikonversi ke jam, jadi harus dibagi dengan 3.600. Nanti kemudian semuanya dijumlahkan. Jadi untuk mendapatkan angka 1,5 sekian ini caranya adalah 1 jam ditambah 31 per 60 ditambah 23 per 3.600. Maka hasilnya adalah 1,523055556 jam. Setelah dapat angka dalam jam, kita konversi lagi ke dalam hari. Satu hari adalah 24 jam, berarti angka 1,52300 dan seterusnya ini kita bagi saja dengan 24 untuk mendapatkan nilai delta T dalam hari. Ya. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap perhitungan delta T2, delta T3, sampai delta T5. Kalian akan dapatkan angka delta T dalam hari. Seperti ini. Ya. Oke, step berikutnya kita membentuk sistem persamaan linear. Ya. Nah, delta G itu adalah selisih bacaan alat. Selisih bacaan alat itu bisa dimaknai selisih antara bacaan alat di misalnya di titik base dan di titik GBU. Ya. Tapi delta G itu juga bisa dimaknai sebagai selisih nilai gravitasi di stasiun base dan stasiun GBU. Ya. Idealnya kan sama ya, baik itu dari alat Sintrex, CG6 atau dari alat gravimeter absolut, selisihnya kan harusnya sama. Tapi karena alat gravimeter relatif itu menggunakan pegas, ya ada faktor koreksi driftnya. Maka di persamaan yang pertama ini, ya selisih nilai gravitasinya itu ditambah dengan koreksi drift. Koreksi drift dirumuskan dengan delta T1 dikali suatu konstanta D. Hasilnya adalah delta G1. Nah, delta G1 yang sebelah kanan ini maknanya adalah selisih bacaan alat CG6, gravimeter relatif CG6. Nah, untuk delta G2 itu kan selisih nilai gravitasi di KP013 dan base ya. Jadi saya tulis GOBS KP013 dikurang GOBS base ya. Ditambah faktor koreksi, hasilnya adalah delta G2. Ini persamaan yang kedua. Dengan cara berpikir yang sama, kita bisa dapat persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5. Cuma ada 5 karena hanya ada sampai delta G5, jadi nggak mungkin ada 6 persamaan atau 7 persamaan. Nah, ini kan membentuk sistem persamaan linear. Ya. Ada parameter yang sudah diketahui dan yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui inilah yang harus dicari ya, angkanya. Ya. Yang sudah diketahui itu apa? Ini ya, GBU. Nilai gravitasi di GBU tadi kan sudah ada karena dia sudah pernah diukur dengan gravimeter absolut. Ya. Kemudian delta G, delta T itu sudah ada tabelnya, sudah dibuat di 2 slide sebelumnya. Yang belum diketahui yang mana aja? Ini yang mau dicari. G observasi di base, G observasi di KP013, G observasi di KP014, ya, dan konstanta D. Ya. Bagaimana mendapatkannya? Ya, salah satu cara yang saya sodorkan ke Anda adalah menggunakan metode inversi. Langkahnya adalah kita pindahkan semua parameter yang diketahui ke sebelah kanan tanda sama dengan, kecuali parameter delta T yang memang dia bergandengan dengan konstanta D ya. Konstanta D nggak diketahui jadi dia tetap ditaruh di sebelah kiri.
Yang tidak diketahui memang ditaruh di sebelah kiri sama dengan ya. Ini kan KP013, 014, base, D itu semuanya ada di kiri. Tapi yang diketahui itu ada di kanan. Nah, kita ubah ke dalam matriks, persamaan matriks ya. 1, 0, 0, delta T1 ya. Ini sesungguhnya diambil dari persamaan 1 ya. Kalian bisa coba aja hitung secara matriks, dikalikan, nanti akan kita dapatkan 5 persamaan yang di atasnya. Nah, di sini lebih terlihat yang ingin dicari adalah vektor yang ini terdiri dari G observasi base, G observasi KP013, G observasi KP014, dan konstan tadi. Ya, yang sebelah kanan ini angkanya sudah diketahui. Untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Ya, ini delta T-nya. Kemudian ini adalah baris pertama dari persamaan 1 karena sudah ada nilai GBU, jadi angkanya 978 dan seterusnya. Yang ini delta G2, delta G3, delta G4 ya. Yang terakhir ini ada tambahan informasi GBU, jadi seperti ini. Matriksnya ini adalah matriks G, ini vektor M, ini vektor D ya. Aslinya seperti ini, lalu kita lakukan langkah-langkah operasi matriks seperti ini sehingga kita dapatkan M itu yang ini ya, unknown parameternya bisa dihitung dengan formulasi ini. Saya buatkan codingnya. Ini harusnya bukan A tapi G ya. Ini G, ya, ini D ya, dihitung ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Akhirnya kita dapat nilai di observasi di base 9782114,587 di KP013, ya, KP014 ini angka-angkanya dan konstan tadi. Begitulah teman-teman cara mendapatkan nilai gravitasi. Di sini diistilahkan nilai gravitasi observasi ya, menggunakan alat gravimeter relatif. Oh ya, sebagai tambahan informasi, dalam nilai gravitasi itu ada istilahnya orde 0, orde 1, orde 2 dan seterusnya ya. Gravitasi absolut yang ada di GBU ini itu adalah gravitasi orde 0 ya, karena didapat dengan metode absolut. Dia tidak memerlukan pengikatan kemanapun. Ya. Sementara nilai gravitasi di stasiun base yang angkanya 9782114 ini bukan absolut. Kenapa? Karena untuk mendapatkan angka ini harus ada perhitungan seperti yang tadi saya contohkan. Dan angka ini tidak akan bisa didapat kalau tidak diikat dengan nilai gravitasi absolut yang ada di GBU. Ya. Jadi angka gravitasi di stasiun base ini dikatakan orde 1. Kenapa? Karena untuk memperolehnya memerlukan pengikatan ke orde 0 gitu. Demikian juga KP013 ini orde 1. Ini KP014 orde 1. Karena nilai gravitasi di KP013, KP014 sebagaimana yang sudah kita lihat sama-sama perhitungannya itu sangat memerlukan nilai gravitasi absolut dari GBU. GBU adalah orde 0, jadi ke semua ini nilai gravitasinya orde 1 ya. Dengan pemahaman yang sama, kalau yang orde 2 gimana? Kalau orde 2 nilai gravitasinya didapat dengan pengikatan ke nilai gravitasi orde 1 ya. Itu sekedar informasi tambahan, cukup sampai di sini dulu. Pada akhirnya cincin berlian untuk kekasih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya.